Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah pada saat dia bertemu denganmu. Aku sih nggak tahu ini isinya apa. Bisa perasaannya dia kah, feeling dia, gimana dia ngeliat kamu, first impression, atau apapun ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Description box video ini. Oke, so sorry banget. Aku kenapa nggak bikin video selama lebih, ya kurang lebih 1 mingguan ini. Pertama, ya kemarin tuh mau bikin, tapi ternyata ada klien-klien yang aku harus urusin duluan. Kasihan ya kan kalau klien mau reading, tapi aku lebih pilih konten itu kasihan. Karena kan fokusnya untuk bantuin klien dulu gitu ya kan. Nah, terus aku ada event, terus apa lagi ya aku ya? Oh iya, aku ada dapat itu undangan syuting di Morning Updates juga di iNews. Ya beberapa kerjaan lah ya, semuanya sih kerjaan ya. Kenapa aku jelasin supaya kalian nggak tanya-tanya kemana ya Kak Dinda nggak bikin video, kemana nggak upload video. Kalian tuh suka nanyain, kadang aku udah jelasin tapi kalian nanti masih ada aja nih yang komen, kemana aja Kak, kemana aja. Oke, sekarang aku udah bikin video ya, semoga doain aja bisa bikin video dan upload tiap hari supaya kalian gak kangen sama video-video aku. Emang kangen dong ya, aku juga kangen kok sama kalian. Oh ya, karena kita mau cek energi seseorang kan ya, aku bakalan kasih waktu ke kalian untuk kalian bayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Pada saat dia bertemu denganmu. Pada saat dia bertemu denganmu. Seseorang ini sebenarnya pada saat ketemu kamu ya, mungkin anggaplah ya ada yang pertama kali ketemu, first impression, atau ini ya pada saat dia melihat kamu aja gitu, entah di pertemuan keberapa ya. Ada seseorang yang sebenarnya energinya tuh ngerasa jauh sama kamu. Jauh ini ibaratnya gini ya, jauhnya itu dia merasa belum sedekat itu sama kamu. Mungkin ini first impression ya, belum sedekat itu sama kamu, jadi dia lirik kamu, diam-diam dia lirik kamu ya. Tapi dia ngerasa kayaknya sulit deh buat deket sama kamu, kayaknya nggak segampang itu buat dekat, buat kenal sama kamu. Jadi di sini ada seseorang yang baru lirik aja ya. Nah, dia ini sebenarnya entah sering mikirin kamu atau sesekali mikirin kamu. Intinya kamu udah muncul ya di pikirannya. Kamu sudah menari-nari di pikirannya ya. Tapi aku lihatnya belum banyak action yang dia lakukan karena sebenarnya mungkin ya cinta atau hubungan itu bukan prioritasnya dia. Dia lebih prioritas atau fokus ke material things aku lihatnya. Pada saat dia bertemu denganmu, nah dia ini ada yang melihat kamu itu udah punya pasangan. Nah, kalau memangnya kamu udah punya pasangan, dia ini menjauh. Tapi nggak semuanya ada pasangan sih. Ya, ada yang melihat kamu ini udah punya pasangan, jadi dia agak menjauh. Menjauh karena takut tersakiti gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa dia tuh lagi capek energinya, capek sama sebuah hubungan gitu ya. Mungkin sebelumnya relationship-nya kenapa jadi dia capek ya, dia akhirnya nggak terlalu mendekat, agak jaga jarak ke kamu. Karena kenapa? Karena orang ini nih takut sakit hati sebenarnya. Mungkin dia punya background story love life-nya tuh kayak gimana ya. Dan pada saat dia bertemu denganmu, dia ini sebenarnya goals hidupnya tuh banyak banget, jadi agak terpecahkan fokusnya. Jadi dia nggak kepikiran kamu banget, atau fokusnya bukan ke kamu aja, tapi ada banyak hal. Ada juga yang merasa kamu itu banyak yang deketin. Jadi dia juga nggak mau fokusnya mikirin kamu aja, karena dia tahu
Mungkin dia punya banyak saingan, ya, punya banyak saingan. Nah, pada saat dia bertemu denganmu, dia ini udah mau komunikasi, udah tertarik buat ngobrol, buat komunikasi. Ya ada beberapa hal yang mungkin dia mau sampaikan, dia mau omongin ke kamu ya. Ada sih yang makin lama tuh punya feeling ke kamu, makanya dia pengen komunikasi. Pada saat dia bertemu denganmu, energinya ini happy. Entah dia ngeliat kamu jadi happy, entah memang dia lagi energinya happy-happy aja gitu ya, nggak yang sedih-sedih galau. Tapi ada juga yang agak-agak halu ya. Kayaknya kalau dekat sama kamu seru deh, fun, happy, menyenangkan. Tapi ada juga yang bilang kamu itu orangnya dingin katanya. Orangnya dingin atau sikapnya yang dingin. Dan dia melihat kayak agak susah kalau dekat sama kamu karena kamu tuh mungkin orangnya tegas. Dilihatnya tipe-tipe yang tegas, dingin. Dingin kayak kulkas 5 pintu ya. Iya, tapi ada juga yang bilang kayak kalau deket sama kamu tuh menyenangkan, dijaga, diprotek, dijagain banget gitu ya. Bisa jadi kamu itu sosok pasangan yang ideal atau sosok yang pantas aja gitu dijadikan seorang pasangan. Itu dari mata dia ya. Pada saat dia bertemu denganmu, dia melihat ya, ada yang melihat kamu ini kayaknya nggak bakal merespon dia, kayak kamu tuh cuek, kamu tuh tipe-tipe orang yang nggak terlalu modern. Maksudnya tuh gini, santai, tenang dulu ya, nggak terlalu modern tuh di pikirannya dia adalah kamu tipe yang kalau nggak kenal mungkin nggak akan mau menyapa, kalau nggak kenal kamu cuek, kamu nggak peduli mungkin sama dia. Itu tipenya kayak gitu. Kalau orang yang modern kan ya kenal nggak kenal mungkin nyapa aja gitu. Kalau papasan ya sekedar senyum aja ya nggak masalah. Nah tapi kamu tuh nggak gitu. Kamu tipe yang nggak terlalu peka, cuek, nggak peduli sama sekeliling gitu ya. Mungkin kalau nggak kenal juga nggak mau nyapa, nggak mau diajak ngobrol, nggak mau open communication sama seseorang ya, atau orang-orang baru gitu ya. Dia juga ragu sih bisa dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu. Apakah bisa berkomunikasi? Kayak gitu. Tapi dia ngerasa sebenarnya pertemuan sama kamu itu apa ya? Kayak sebuah takdir, dipertemukan sama semesta kalian. Nah, ada yang berpikir pada saat ketemu sama kamu tuh dia nggak begitu yakin ya kalau misalnya dia bisa langsung deket sama kamu, atau kalau dia bisa langsung ngobrol sama kamu. Jadi dia mikirnya gini, ya santai aja dulu deh, siapa tahu nanti kapan, next time atau one day bisa ngobrol sama kamu. Jadi dia mau sabar-sabar dulu aja, lihat aja nanti gimana, bisa ngobrol, bisa deket atau enggak. Nah mungkin dia juga tipenya bukan yang harus memaksakan sesuatu. Tapi ada juga yang pada saat ketemu kamu, dia tuh punya tujuan. Tujuan misalnya apa ya? Misal nih cewek cantik ya, nih cowok ganteng gitu ya. Kayaknya gue mau deket sama dia deh, gue mau kenal sama dia. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang ya santai-santai aja. Ketemu kamu, ngeliat kamu gitu ya. Istilahnya dia nggak punya ekspektasi apa-apa pada saat ketemu kamu itu. Ada juga yang ngerasa kamu itu kayak gak tertarik sama dia. Ibaratnya kamu tuh energinya ya, seseorang yang kayak lagi apa ya, kayak nggak terlalu tertarik untuk komunikasi, untuk kenal sama orang baru, untuk open conversation sama seseorang gitu. Mungkin kamu energinya tuh kayak lagi capek banget, capeknya tuh entah kelihatan fisiknya yang capek, jadi kayak seseorang yang nggak mau diganggu, atau energinya seperti seseorang yang memang kelihatan kayak nggak terlalu tertarik sama lawan jenis, atau nggak terlalu tertarik sama sebuah relationship. Jadi ibaratnya kamu tuh kayak capek atau lelah sama sebuah hubungan. Jadi kalau lihat lawan jenis tuh kayak biasa aja gitu. Tapi ada juga yang pas ketemu sama kamu tuh pengen ya bisa komunikasi yang intens.
Gimana caranya supaya menarik perhatian kamu dan kamu mau ngobrol sama dia? Ada ya. Nah, terlihat juga kamu tuh seseorang yang kayak menutup diri. Mungkin kamu gak gampang deket sama orang lain, gak gampang buat kenal atau berkenalan sama orang baru. Jadi ibaratnya tuh ketertarikan kamu sama lawan jenis tuh nggak apa ya, nggak terlihat ada ketertarikan sama lawan jenis. Lebih kelihatannya ya cuek aja, lebih mikirin diri sendiri kayaknya. Ada juga nih yang pas ngeliat kamu itu, dia langsung menjadikan kamu tuh sebuah option. Kayaknya ya kamu bisa dia deketin deh, kayaknya kamu ini bisa dijadikan kayaknya kamu ini bisa dijadikan seorang gebetan, mungkin ya anggapnya kayak gitu. Kenapa aku bilang gebetan? Karena dia ini masih memilih-milih. Mungkin dia juga punya beberapa option selain kamu. Jadi kayaknya kamu cocok dijadikan nominasi seorang pasangan sama dia. Mungkin kamu masuk kriterianya dia atau standar seorang pasangan di mata dia. Tapi dia juga ngeliat, ya mungkin kamu ya cuma satu dari beberapa optionnya aja, dan dia harus memilih, dia harus memutuskan gitu loh, mau sama kamu atau mau sama yang lain ya. Dia juga sempat kepoin kamu, cari tahu tentang kamu juga, tapi ada juga yang ngerasa kayak kamu tuh malah menjauh pada saat dia ketemu kamu tuh mungkin energinya bukan seseorang yang welcome banget gitu ya. Ya mungkin karena ketemu orang baru ya, bener-bener baru banget, literally new people gitu ya, mungkin ya orang baru, new person. Jadi kayak ya mungkin dia ngerasanya kamu tuh kayak jaga jarak, menjauh, kayak gak gampang buat deket sama orang baru, dia liatnya. Tapi ada juga ya, pas yang pada saat ketemu sama kamu tuh mungkin entah tujuannya apa, ada juga yang ngerasa excited gitu ya, pengen kenal kamu lebih jauh. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang merespon. Jadi ada sebuah perkembangan di sini. Buat dia yang ngerespon kamu, ya memang hubungan kamu sama dia makin lama makin berkembang sejak kalian bertemu itu. Pada saat bertemu dia ngerasa kamu atau dia yang kepo ya. Di sini kelihatan ada yang kepo sih. Dan dia ngerasa kamu tuh seseorang yang sulit diatur, nggak mau diatur. Kamu lebih suka kebebasan, terus kamu nggak suka diaturin itu. Kamu tipe-tipe orang yang dominan juga, apalagi kalau kamu maskulin. Tapi dia tuh bilang kalau kamu tuh orangnya tuh berani banget gitu loh. Beraninya tuh gimana ya? Ya mungkin ya berani, seseorang yang sifat-sifat dominan gitu loh. Apalagi kalau kalian maskulin. Ya, dominan. Jadi maunya tuh ya kamu ya, dia yang mengatur. Maksudnya tuh kamu ya. Dia ngerasa kamu tuh seseorang yang dominan, mengatur dalam sebuah hubungan harus seperti apa hubungannya. Pada saat dia bertemu denganmu, ada yang ngerasa kamu ini seseorang yang beda dari orang kebanyakan. Ada yang lihat kamu itu kayak, aku nggak tahu nih bener apa enggak, tapi ada yang ngerasa kamu tuh intuisinya bagus katanya. Aku nggak tahu nih kamu benar-benar udah kenal atau benar-benar belum kenal sama dia, tapi ada yang lihat kalau kamu tuh kayak seseorang yang cerdas, feelingnya bagus, intuisinya bagus, instingnya pokoknya bagus deh ya. Dan kamu itu seseorang yang terlihat punya pengaruh buat sekeliling kamu. Orang-orang circle-nya kamu tuh ngerasa kamu itu cukup banyak memberikan kontribusi buat mereka, entah dari nasihat kamu, entah dari bantuan-bantuan kamu atau apapun. Tapi mereka ngerasa lah kamu itu membawa manfaat buat mereka secara langsung atau tidak langsung, sadar atau nggak sadar ya. Nah, ada yang pada saat ketemu sama kamu tuh langsung ngerasa getaran-getaran cinta.
entah dianya aja yang gampang baperan atau memang kamu tipe-tipe yang ya masuklah dalam kualifikasi seorang pasangan gitu ya. Kamu tipe-tipe orang yang memang punya value dalam seorang pasangan gitu ya. Jadi kamu bukan orang-orang yang sembarangan ya. You have value. Mungkin ya kamu salah satu orang yang punya high value ya. Pada saat dia bertemu denganmu, kamu itu mencuri perhatiannya kayaknya. Apalagi kalau dia tipe yang cuek, tapi kok bisa dia tuh jadi perhatiannya ke kamu, jadi mencari tahu tentang kamu dan kepoin kamu ya. Ada yang jatuh cintanya itu love at first sight pada saat pertama kali ketemu sama kamu. Entah apa yang bikin dia jatuh cinta, entah fisik, dari luar, penampilan, atau dari inner beauty ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, pada saat dia bertemu denganmu, ada yang ngerasa kamu tuh orangnya baik. Baik ini memang seseorang yang baik hati atau seseorang yang memang memperlakukan orang lain tuh baik, ya. Ya dia ngerasa sih kamu tuh seseorang yang baik, ya, ramah atau friendly. Dan ada yang ngerasa satu frekuensi juga sama kamu nih. Ada seseorang mungkin yang pada saat ketemu sama kamu itu kayak dibantuin atau saling bercerita atau apa. Jadi orang ini ngerasa kamu tuh orang yang pengertian ya. Jadi pas ketemu itu sekalian saling cerita, terus kamu dengerin dia sharing. Jadi apa ya, dia pada saat ketemu sama kamu tuh bener-bener happy banget. Dan dia happy, jadi kayak berterima kasih kalau kamu tuh ada buat dia dan mau mendengarkan dia. Ini nggak tahu ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan ya. Jadi ada yang bilang tuh kayak pengen ngucapin terima kasih karena kamu tuh sosok yang benar-benar paham sama keadaannya dia, sosok yang bisa ngertiin dia gitu ya. Ya mungkin dia pada saat ketemu sama kamu ada masalah mungkin. Pada saat dia bertemu denganmu, ada yang ngerasa terberkati banget, bisa deket, bisa kenal sama kamu. Apalagi kalau dia tahu kamu gak gampang buat deket sama orang lain, gak gampang buat open, atau ya dia juga susah sebenarnya deket sama siapapun. Jadi ngerasa apa ya, ngerasa ketemu atau kenal sama kamu tuh suatu blessing lah ya, blessing dari Tuhan semesta gitu, dipertemukan kalian karena mungkin dia ngerasa klik, cocok atau sefrekuensi sama kamu, nyambung lah gitu ya pokoknya. Nah ada juga yang bilang kalau kamu itu apa ya, orangnya mandiri, independen, tapi ada juga kalau kamu itu lagi move on mungkin ya, entah lagi move on dari seseorang. Misalnya kalian bercerita soal love life gitu ya, tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh seseorang yang pernah berpindah. Jadi gini, kalau kamu misalnya orang asli Jakarta tapi kamu tinggalnya di Bali, nah menurut dia itu kamu tuh seseorang yang pernah berpindah dari hometownnya terus pindah ke suatu tempat mungkin ya. Gak tahu aku mau bilang kayak gitu ya. Nah pada saat dia ketemu sama kamu juga, ini terlihat kalian itu seseorang yang lagi healing, lagi proses healing atau move on, lagi proses penyembuhan gitu ya. Entah penyembuhan sakit yang literally sakit sebenarnya, atau penyembuhan yang memang kamu dalam proses yang sedang terluka, mungkin patah hati atau pernah disakiti seseorang ya, mungkin terlihat dari cerita atau apa gitu. Jadi kamu seseorang yang pernah mengalami luka, entah luka patah hati, luka batin, trauma, inner child atau apapun ya. Tapi ada yang ngerasa kamu tuh terbata-bata dalam bercerita, kayak kamu apa ya, masih menutupi sesuatu. Ibaratnya apa ya, kayak kamu gak gampang gitu loh buat mengungkapkan isi hati. Kayak ada sesuatu yang menahan diri kamu untuk terbuka semuanya ke dia. Ibaratnya apa ya, kayak apa ya,
Kayak kalau seseorang mau tahu kamu itu layer demi layer, dia ngerasa udah tahu nih tentang kamu, ternyata ada lagi yang nggak dia tahu, ternyata ada lagi hal baru yang dia tahu, ada lagi layer lagi demi layer lagi. Jadi kayak dia ngerasa untuk tahu tentang kamu itu harus layer demi layer, dan itu sulit sebenarnya. Entah kamu ya yang nggak mau berbagi atau memang dia yang ngerasa sulit untuk tahu tentang kamu dalam-dalamnya ya. Dan ada yang bilang kalau kamu itu membawa warna baru buat hidupnya dia. Ada yang jadi kayak bangkit gitu loh dari kesedihan atau keterpurukannya. Apalagi kalau mereka baru sedih-sedih dalam percintaan ya. Kamu orangnya katanya gak enakan juga sih dibilangnya. Ini lebih kayak jadi ini ya, first impression ya lama-lama ya. Ya pokoknya kita cek aja lah ya. Yang terlihat di sini aku bakalan kasih tahu. Jadi ibaratnya gini, kamu tuh selalu available untuk seseorang. Jadi kalau dia minta apa, dia mau apa, dia bilang apa, tapi kamu tuh pasti jawabannya yes. Selalu mau aja gitu loh. Welcome aja untuk dia. Ada yang ngeliat kamu itu juga dari fisiknya. Fisik kamu tuh seseorang yang memang kayak strong. Ini ngomongin fisik nih gak tahu ya, agak frontal atau vulgar atau apa, tapi dia melihat fisik kamu tuh seseorang yang strong, kuat, entah kamu sering olahraga, entah kamu sehat ya, tapi ada yang bilang fisik kamu tuh kayak body goals gitu ya. Jadi bukan cuma dilihat dari inner beauty aja, bukan dilihat dari arti kehadiran kamu, tapi ada juga yang melihat kamu dari penampilan gitu ya. Kamu terlihat seseorang yang merawat tubuh kamu. Merawat tubuh entah misalnya bisa olahraga atau misalnya kamu suka pakai skincare gitu ya contohnya. Nah, kamu ini sudah mengalami banyak perubahan dalam hidup kamu. Sudah melewati beberapa transformasi ya mungkin ya. Jadi versi kamu yang sekarang tuh versi yang the best of the best. Ibaratnya sudah melewati beberapa transformasi. Kamu itu seseorang yang bisa dipercaya katanya, dan dia juga percaya sama kamu. Mungkin terlihat dia juga bercerita sama kamu, ngobrol sama kamu ya, dan kamu seseorang yang apa-apa tuh direncanakan katanya. Apa-apa tuh punya plan, berstruktur hidupnya ya. Terorganize dengan baik juga hidupnya. Kamu juga fokus sama diri kamu sendiri. Pada saat dia bertemu denganmu, kamu terlihat seperti seseorang yang fokus sama diri sendiri, dan banyak hal yang kamu kerjain itu berhasil katanya. Ada yang bilang kamu tuh punya jiwa family man atau ada jiwa keibuan. Kamu sangat perhatian, care sama keluarga kamu, dan ya kamu tuh kayak ada jiwa keibuan. Jadi kamu perhatian banget sama sekeliling kamu, circle kamu. Ada apa ya? Ada rasa sayang gitu ya kamu ke orang-orang circle-nya kamu. Seperti sayangnya itu kayak ibu ke anaknya gitu ya. Itu kan sayang banget tuh, bener-bener care. Pada saat dia ketemu sama kamu, ada yang ngerasa langsung deket banget sama kamu. Ibaratnya tuh kayak ada chemistry lah di antara kalian. Ada yang langsung intimate banget gitu ya. Ada yang ngerasa kamu itu seseorang yang sudah cukup mapan, berkelimpahan, sejahtera ya, abundance, apa aja mungkin kamu punya gitu ya. Tuh, kamu seseorang yang memang terlahir dari keluarga yang memang cukup baik. Kita nggak berbicara kamu itu keluarga broken home atau bukan, tapi lebih ke kamu memang dibesarkan dari keluarga yang parentingnya tuh bagus gitu. Jadi kelihatan besarnya kamu yang sekarang ini terlihat ya, kamu seseorang yang mungkin attitude-nya bagus, manner-nya bagus, punya tata krama. Ya mungkin dia bisa lihat itu juga. Ya mungkin keluarga kamu juga sangat sayang sama kamu ya. Kamu seperti seseorang yang dilindungi. Entah kamu terlindungi sama spirit guides atau keluarga kamu juga menjaga kamu.
Tapi ada juga yang ngerasa jadi pengen ngejagain kamu nih. Security kali ya dijagain. Jadi kayak ngerasa deket banget sama kamu, terus timbul chemistry, terus ngerasa sayang. Sayang gak tuh? Nah jadi ngerasa jadi kayak pengen ngejagain kamu gitu ya, memprotek kamu. Tapi ada juga seseorang yang, nah tadi kan aku bilang ada chemistry kan, jadi ngerasa ada sebuah koneksi. Ibaratnya tuh baru pertama ketemu kamu, kok kayak ngerasa langsung deket, kok ngerasa kayak udah pernah ketemu atau udah pernah kenal lama, padahal itu first time kalian ketemu ya. Nah, pada saat bertemu kamu ada yang sangat menikmati pertemuan kalian. Kalian ngobrol atau sharing, bercerita apa aja. Sangat menikmati pertemuan kalian. Momen-momen itu tuh sangat dinikmati banget. Ada seseorang yang ngerasa enjoy. Bisa deket, bisa adanya physical touch sama kamu, ada saling bersentuhan fisik gitu ya. Ada juga yang pada saat ketemu sama kamu, ada yang rasa tertarik. Tertariknya ini lebih ke apa ya? Lebih ke sexual attraction kali ya. Entah dianya yang memang melihat kamu seperti seseorang yang ya ngeliat kamu tuh kayak pengen ada physical attraction, bersentuhan, atau pengen ada ya gitulah ya. Jadi dia tuh ngerasa pas ketemu sama kamu ada ini ya Pak, energi tarikan magnet yang bikin dia tuh pengen deh ada sentuhan fisik, tapi lebih ke apa ya? Ya lebih ke sexual activities mungkin ya. Lebih kayak gitu, sexual activities atau sexual activity, dia mungkin kepikirannya kayak gitu. Karena mungkin ada yang ngeliat kamu tuh kamu seseorang yang sensual, seksi atau apa, mungkin dia ngeliat dari fisiknya kamu. Ada tuh orang yang pikirannya kayak gitu. Tapi ada juga yang memang ya mungkin dia ngerasa kamu punya sex appeal aja. Jadi kamu tipe yang punya sex appeal. Jadi pas dilihat itu kamu seseorang yang bikin seseorang tertarik gitu loh. Tapi dalam konteksnya ini fisik gitu ya, ngerti kan? You know what I mean lah pokoknya ya. Pada saat dia bertemu denganmu, ada yang langsung berpikir ya, kamu asik kali ya kalau diajak ngobrol, diajak komunikasi, karena dia kepikirannya kayak gitu. Jadi ada seseorang yang sudah mengatur rencana atau strategi gimana caranya bisa komunikasi sama kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak udah prepare ya, nggak tahu apa yang dia persiapkan, tapi dia kayak tahu nih dari sisi apa nih bisa ngobrol sama kamu, bisa langsung komunikasi gitu ya, keep in touch langsung. Tapi ada juga yang ngerasa aduh kayaknya susah nih buat deketin kamu nih, mungkin nanti dilihat kamu aku tuh seseorang yang gak jelas nantinya, dan dia tuh takut kalau misalnya kamu tuh ngejudge dia, atau dia tuh punya image yang buruk di mata kamu, atau image-nya tuh kayak langsung dia tuh nggak jelas gitu ya kan. Dia takut banget dibilangnya gitu juga ya, karena mungkin orang ini tipe yang sulit berkomunikasi atau sulit mengungkapkan kata-kata. Jadi kadang ngerasa aduh gue nggak pintar banget nih komunikasi, gue nggak pintar ngobrol, takutnya malah jadinya awkward, atau jadinya nanti malah salah ngomong ke kamu, nanti dibilangnya jadi nggak jelas sama kamu, nanti image-nya jadi nggak jelas juga. Nah orang ini nih takut banget, padahal feeling-nya tuh tipis-tipis tuh ada ke kamu ya. Ada juga ya yang pada saat ketemu sama kamu tuh mikirnya gini, aduh ini kok udah beberapa kali ketemu tapi kok nggak ada perkembangannya nih hubungannya gitu. Sebenarnya dia mau nggak sih sama gue, sebenarnya dia tuh mau deket nggak sih, atau just wanna for fun, atau cuma fun aja. Ada yang ngerasa kayak gitu kalau ekspektasi dia itu terlalu tinggi ya, misalnya bisa punya hubungan sama kamu gitu. Tapi ada juga yang pada saat ketemu sama kamu dia ini sebenarnya belum terlalu dekat sama kamu, jadi dia cuma lihat-lihat kamu aja,
dari jauh, atau suka mantau kamu, atau suka kepoin kamu, mungkin juga stalking kamu. Tapi ya dia cuma ini aja, cuma mantau-mantau aja. Ya, bukan nggak pengen deket, tapi lebih ke belum kepikiran aja bisa deket sama kamu. Nah mungkin ini orang-orang yang nggak ada komunikasinya sama kamu ya. Tapi ada juga yang pada saat ketemu sama kamu sebenarnya mereka itu nggak single, nggak single, tapi dia jadi bingung. Ini sebenarnya tertarik sama kamu, tapi harus gimana? Sedangkan mereka nggak single. Jadi apa ya? Yang ada di pikiran mereka adalah ini gue punya pasangan, tapi gue juga mau deket sama lo. Tapi gimana nih? Gitu. Ngerti kan? Dia udah punya pasangan, nggak single, tapi dia tertarik sama kamu. Mungkin pengen lebih kenal jauh lagi sama kamu, tapi posisinya dia udah punya pasangan, jadi bingung gitu loh. Entah dia dia kayak nggak mau membuka diri, atau sebaiknya ya dia tetap mendekati kamu. Ibaratnya dia tuh juga nggak mau melewatkan kamu gitu. Kamu tuh mungkin seseorang yang nggak bisa dilewatkan gitu aja, tapi kan dia posisinya udah ada pasangan. Ada juga yang kayak gitu. Ini energinya macam-macam banget, jadi take what resonate aja, ambil yang resonate aja buat kalian ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakal kasih yes or no questions buat kalian. Kalian siapin satu pertanyaan, pertanyaannya bebas, terserah apa aja. Nanti jawabannya yes or no, sesimpel itu. Mungkin ada yang baru subscribe gitu ya, jadi aku harus jelaskan. Bisa di pause dulu, mau pikirin pertanyaannya apa, terserah. Kayak dia kangen gak ya sama kamu, atau dia masih kepikiran kamu gak ya. Pokoknya apapun deh pertanyaannya ya. Aku mau bikin pertanyaan apa ya. Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Oke, semoga ini bikin kamu happy ya. Aku juga tadi ikut bikin pertanyaan sih, biar ngerasain happy dan sedihnya kalian. Kok jawabannya tuh no, tapi ya udah. Jawabannya yes ya gengs ya. Thank you for watching. Doain aku supaya bikin video terus. Tapi aku ini mau lanjut sih bikin video kedua ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!